Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 17 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka abaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Allah hadir dengan caranya. Saudara-saudari terkasih, dalam menjalani kehidupan, tentu tidak akan selalu berjalan mulus dan menyenangkan. Pasti akan ditemui kesulitan yang dapat menghampiri kehidupan kita manusia. Doa dan permohonan kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon agar kesulitan tersebut dapat terlewati. Dalam penantian tersebut, seringkali muncul keluh kesah dalam hati dan pikiran kita. Doaku tak pernah dikabulkan Tuhan. Dia membiarkanku tak berdaya di hadapan aneka masalah yang berbelit. Untuk apa lagi aku percaya? Dan apa gunanya aku berdoa? Ungkapan-ungkapan keluh kesah dan kecewa seperti ini kerap kita dengar
dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di tengah terpaan pandemi COVID-19, ada yang sungguh merasa ditinggalkan atau bahkan mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hal ini seolah juga turut diperkuat kesulitan hidup, dapat membuat kita tak mampu lagi memahami keberadaan dan kehadiran Tuhan. Namun justru di tengah badai hidup itulah Tuhan Allah hadir dengan caranya yang tak terduga. Memang kita tak selalu dapat memahami apa yang sedang Allah kerjakan. Bahkan kita pun sering merasa takut ketika melihat kehadiran Tuhan. Namun Tuhan berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara-saudari terkasih, atas salah satu cara, pengalaman manusiawi dan pergulatan iman yang digambarkan di atas dapat kita jumpai dalam kisah Tuhan Yesus bersama para murid yang kita baca dan renungkan dalam Injil hari ini. Setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus pergi menyingkir ke gunung seorang diri. Ia meninggalkan para murid sendirian. Sejak siang, ketika masih terang, stabil, dan masih di daratan, para murid masih percaya diri. Ketika hari sudah malam, sudah gelap, dan mereka diombang-ambingkan gelombang ketika berlayar, para murid menjadi amat takut, cemas, kehilangan keberanian dan pengharapan, bahkan putus asa. Gelombang danau dan terpaan air tak mampu mereka hadapi sendiri. Mereka sungguh berharap Tuhan Yesus ada di perahu agar bisa menghardik danau supaya semua masalah selesai. Namun saat itu Tuhan Yesus tidak bersama mereka di perahu. Apakah Tuhan Yesus memang tidak ada, tidak peduli dan tidak hadir untuk mereka? Tuhan Yesus datang atas caranya yang tak terbayangkan. Ia tidak butuh perahu untuk membantu para murid. Ia mengatasi air, arus dan gelombang. Ia berjalan di atasnya dengan tenang. Ia hadir dan peduli, bukan dengan cara yang kita sendiri bayangkan, tetapi atas caranya sendiri. Saudara-saudari terkasih, ada seorang rekan yang mengatakan bahwa mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu dapat menolongnya bersyukur dan meredakan ketakutan masa kini. Namun kita memang tak selalu dapat mengendalikan perasaan. Apalagi ketika sedang kalut menghadapi goncangan hidup, banyak hal sering di luar kendali kita. Walaupun begitu, kita tetap dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, baik ketika kita dapat melihat jelas, maupun ketika semuanya gelap. "Ini aku, jangan takut," kata Yesus. Tuhan Yesus peduli padamu, padaku, dan pada kita semua. Ia menjawab kita atas caranya dan bukan cara kita. Tugas kita adalah tetap percaya dan bergantung padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga iman kami semakin diteguhkan dan dimurnikan bahwa dalam Yesus segala sesuatu mungkin, dan darinya kami memperoleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.